Amin. Yuk. Sekarang kita akan menyanyi lagu Mars Pekat PA. Adik-adik untuk dipersilahkan berdiri. Yuk, kita berdiri ya. Sudah. Silakan duduk. Nah, sekarang kita akan menyambut lagu Kidung Ceria 262 dengan judul Apabila Kita Sukacita. Nah, menyanyikan lagu ini ya. Menyanyikan lagu ini adik-adik kita 4 bait ya, dengan lagu yang sama. Tapi yang pertama kita pelan, yang kedua pelan, yang ketiga agak cepat, dan yang keempat lebih cepat. Kita bergaya. Sarang. 1, 2, petik, 1, 2, petik, petik. Bisa ya? Ya, oke. Yuk. Ketiga agak cepat ya. Nah, yang keempat agak cepat lagi. Yuk. Bisa ya adik-adik ya? Ya. Ya, adik-adik sukacita semua kan? Iya. Sekarang kita mau doa pembukaan. Nah, untuk itu adik-adik coba tunjukkan. Kalau adik-adik pintar, adik-adik patuh, adik-adik bersikap doanya dengan baik. Ya, yaitu lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Sudah siap? Kita berdoa.
bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini kami bisa berimpak walaupun dengan melalui online. Tuhan Yesus yang baik, untuk itu berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan, mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan baik dengan melalui pujian. Baik terlebih dari itu juga mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan kami dijadikan anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada mama papa, kepada siapa saja, dan terlebih kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan Yesus, mampukan kami dapat duduk manis, dapat mendengarkannya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Nah, sekarang kita bermazmur ya adik-adik. Sudah siapkah Alkitabnya? Sudah ya? Ya. Kita ambil Mazmur dari 103. Angkanya yang besar ya, 103. Terus ayat 2 dan ayat 3. Nah, angka ayat ini yang kecil ya, yang kecil. Sudah dapat? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah. Mazmur ini kita berbacanya berbalasan ya. Nah, yang ayat 2 yang agak keluar itu kakak yang baca ya. Terus ayat yang agak ke dalam itu nanti adik dibantu oleh Kak Eca. Ya. Berikutnya juga yang ayat 3 yang agak keluar kakak. Nah, yang agak ke dalam nanti juga bersama dengan Kak Eca, dengan adik-adik ya. Yuk, siap ya, kita mulai. Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. 1, 2, 3. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Iya, bagus ya. Pokoknya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu berbuat baik kepada kita dalam keadaan apapun. Jadi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Oke, sekarang kita lanjut dengan sekalian adik-adik ya, habis ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Jadi adik-adik harus pasang telinga karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus dari Kak Desi. Jadi adik-adik harus mendengarkannya dengan baik. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan kidung pria Yesus sayang padaku. Ya. Bait ke-1 dan ke-3. Aku naik sepeda kok.
sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Desi. Ya, silakan Kak Desi. Terima kasih Kakak Rondang sama Kakak Eca. Ya, Oke. sama-sama. Sebelumnya Kakak mau lihat dulu dong. Udah ada Alkitab belum di sampingnya? Ayo, Kakak mau lihat satu-satu. Udah ada belum nih? Kalian lagi jalan ya? Oke, semuanya kayaknya udah ngambil Alkitabnya nih. Ada yang belum? Bentar, kita cek dulu ya. Oke. Nah. Sebelum kita mulai pembacaan firman hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kefokusan untuk mendengarkan cerita-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Ada yang tahu nggak sekarang pembacaan Alkitab dari mana sih? Kalau ada tahu lihat flyer pasti tahu sekarang bacaan apa. Lukas. Atau Lukas. Lukas itu baru apa yang lama ya? Menurut kakak sih? Perjanjian baru. Oh, perjanjian baru. Kita baca dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kalau di kakak itu di halaman 74. Atau kalau ada di halaman berapa? 86. Nah, aku mau minta tolong nih. Dua ayat kakak pilihin ya. Siapa ya? Bentar. Kakak mau tolong ya operator dicatat. Kakak mau minta Boy 17-18. Kak, Alkitab saya ada di rumah. lagi inian ya. Oke, kagak ganti ya. Siapa nih yang mau nih? Coba di komen atau ini. Aku, Kak. Siapa? Misal, Kak. Oh, Michelle ya. Kakak Michelle Christabel Luvena. Kakak minta 17-18. Yang tunjuk tangan Michelle Deborah. Yang Michelle Deborah. Michelle Deborah. Oh, beda Michelle Deborah 17-18. Operator tolong bantu ya. Terus siapa lagi kakak operator? Reta 19-20. Selamat pagi, Kakak. Ya. Reta. Richard mau? 21-22 untuk Richard. Ini gambarnya Tuan. Nanti. Zelda Anak-anak 23-24. Terakhir apa ya? 3. Angel. Tadi saya apa, Kak? Kamu mau dicat ya? Kak, di rumah saya lagi berisik banget, Kak. Siapa? 103. Richard mau cat? Goyang danduk.
sama Kayla deh untuk 2526 ya. Bisa Kayla? Kayla, Saya, Kak. bisa Kayla? Bisa. Oke, tadi untuk pertama siapa agak ini boleh dibantu kakak operator? Di pin up aja kak. Pertama tadi siapa? 1718? Michelle Deborah. Michelle Deborah 1718. Terus yang kedua Richard. Richard 1920. Ketiga Angel atau Zelda tadi, Kak? Zelda kak. Yang berapa, Kak? Ya, Zelda itu 2122. Yang keempat Richard ya? Kak, tadi yang 21 sama 22 aku, Kak. Oh, berarti 2122 Richard, Zelda 2324. Terakhir Angel 2526. Kamu nanti. Angelnya kakak Rizky. Oke, coba aja. Dia nggak mau ngapain kamu nggak? Areta baca gak, Kak? Kenapa kak? Aku Areta tadi 21 sama 22, Kak. Arete ya. Atau 2122-nya 2 orang aja gimana? Boleh? Tadi berarti 2122. Duh. Kakak coba kakak berapa coba ulang kak? Ya, satu ayat saja. Oh, boleh deh. Jadi 21 Areta, dua-duanya siapa kak tadi kak? Richard ya? Ketiganya Richard ya? 1920, Kak. 1920 Richard, 21 1920 Richard, 21-nya Areta, dua-duanya Baca. Ya. Bro. Aduh, aku ulang aja deh, ulang deh. Oh, bukan manggil kau botak. Dulu deh. Aku ulang ya. Manggil. Bentar. Maaf, Kak, bisa di-mute dulu, semuanya tuh berisik, Kak. Diam dulu ya. Pertama kan aku ulang ya. Areta itu 1718. Aku ulang. Terus tadi aku minta Andreas. Nggak apa-apa nih aku baru lagi deh. Andreas itu 1920. Andreas 1920. Terus Zelda itu 2122. Buat Richard 2324. 2526 Bisa, Kak. Angelnya kakak Rizky. Kak, Ya. tadi misal yang Angelnya kakak Rizky 25. Terus tadi kamu siapa? misal, Kak. Michelle Deborah. Itu 26 ya. Oke? Oke, Kak. Kakak ulang lagi ya. Areta 1718, Andrea 1920, Zelda 2122, Richard 2324, Angelnya kakak Rizky 25, Michelle Deborah 26.
Oke, kita mulai ya. Kakak yang mulai untuk judulnya ya. Dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26 dengan judulnya Orang Lumpuh Disembuhkan. Areta. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. 18-nya, Areta. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. 19-20, Andreas. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." 21-22, Selda. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? 23-24, Icat. Kak, tadi kalau nggak salah Richardnya ke toilet. Ke toilet ya? Iya, Kak. Siapa ya ini mau? Kakak, yaudah minta ganti siapa ya? Askia boleh? Askia Sasi gantiin 23-24. Yaudah deh KKD 23-24-nya. Manakah yang lebih mudah mengatakannya dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Oke, Angel Kariski 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengatakan tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Misal Deborah terakhir. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Oke, kita ini cerita tentang apa sih? Orang lumpuh yang disembuhkan. Orang lumpuh yang disembuhkan, Kak. Kakak operator boleh slide-nya? Orang lumpuh. Kan mau bilang Nah, minum.
Jadi siapa yang di sini pernah sakit atau lagi sakit? Ayo. Saya. Atau udah sembuh? Leon. Pilek. Pilek. Nah, waktu sakit itu Saya demam, Kak. cuman demam ya? Demamnya itu cuman berdiam diri di kamar doang, nggak mau ke dokter, nggak mau minum obat, atau langsung pergi ke dokter sama langsung minum obat? Langsung minum obat dan ke Leon. dokter, Kak. Dokter, Kak. Langsung minum obat. Bukan diem di rumah, bukan diem di kamar gitu. Aku nggak mau disuntik, aku nggak mau minum obat pahit. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Ya, aku sering, Kak. Dapat. Itu ya sering tuh. Hati-hati mama langsung bisa, Kak. Oke, Kak, lanjut, Kak. Operator. Nah, jadi ini ada ceritanya nih, ada orang lumpuh yang nggak bisa jalan. Pernah nggak lihat di pinggir-pinggir lagi jalan-jalan ke mall atau lagi naik mobil sama mama papa, lihat ada orang lumpuh di tengah jalan? Pernah. Tapi bedanya di sini orang lumpuh ini bersama teman-temannya. Jadi orang lumpuh ini karena merasa teman-temannya itu merasa kasihan sama orang lumpuh ini, merasa kasihan. Aku mau tolong teman aku. Nah, tapi jaraknya itu ya dari jaraknya itu jauh untuk ketemu. Pokoknya jaraknya itu jauh ke tempat Tuhan Yesus. Nah, lanjut, Kakak. Bentar. Next, Kakak operator. Nah, pokoknya jalannya itu jauh. Nah, dia sampai digotong. Pakai apa sih itu digotongnya? Ada yang tahu nggak itu digotongnya pakai apa? Tidur. Kalau di sana tuh namanya tilam. Jadi kayak tempat tidur dari kayu. Pakai tilam. Ya, tempat itu jadi orang itu cuma bisa dibantu sama teman-temannya digotong ke tempat Tuhan Yesus. Lanjut, Kak. Nah, lagi di perjalanan tiba-tiba banyak orang nih yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus lagi bercerita. Wah, ramai banget. Ada yang pernah gitu nggak yang dokter terus tiba-tiba ramai? Pernah. Berapa jam sih kalau di dokter? Hampir 2 jam. Bisa Sejam. 2 jam kan? Tapi kalau di dokter, nah ini sama nih kayak orang lumpuh tadi. Dia tuh mau masuk, tapi banyak orang yang menunggu Tuhan Yesus. Nah, nggak bisa masuk kan? Masa iya orang lumpuh itu harus menunggu berjam-jam untuk disembuhkan? Nah, oke, lanjut, Kakak. Akhirnya, tahu nggak, atap dari keberadaan Tuhan Yesus itu dibongkar. Dibongkar lah bahasanya. Dibongkar untuk diturunkan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dari atap. Ada nggak dokter tiba-tiba dari atas tuh diturunin pasiennya? Ada nggak pernah kayak gitu? Tidak. Kejadian lagi ke dokter tiba-tiba pasiennya dari atas? Tidak. Nah, ini cuma ada di Tuhan Yesus saja. Nah, terus akhirnya next, Kakak.
Nah, diturunin tuh dari atas. Dari atas. Tapi orang-orang Farisi ini ada orang sakit turun di atas, apa? Ada orang lumpuh diturunin dari atas. Dia itu kebingungan orang-orang Farisi itu. Lanjut, Kak. Nah, terus akhirnya ini orang-orang Farisi ini bingung. Apakah bisa Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu? Ada yang tahu nggak? Apa bisa sih Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu? Bisa. Bisa. Pakai apa? Bisa. Pakai Yang lumpuh jadi bisa berjalan. bisa berjalan dengan Kuasa Allah. dengan kuasa. Nah, jadi Tuhan. nah, dan Tuhan Yesus lanjut, Kak. Lanjut, Kakak Operator. Nah, kata Tuhan Yesus apa sih? Kata Tuhan Yesus apa sih ke orang lumpuh itu? Ada Bisa jadi jalan. tahu nggak? Diampuni. Diampuni dan bisa jadi jalan. Ada kurang tepat. Kamu sudah diampuni. Kamu sudah diampuni. Sudah diampuni. Bentar. Coba angkatlah tilammu. Oh iya benar. Dosamu sudah diampuni. Dan bangunlah dan berjalanlah. Coba dokter, ada nggak dokter menangani orang lumpuh terus bilang dosamu telah diampuni? Ada nggak pernah dokter ngomong kayak gitu? Nggak ada, Kak. Yang ada ngasih obat. Ngasih obat kan? Nah, itu yang ada dalam kuasa Tuhan Yesus. Jadi orang lumpuh itu disembuhkan cuman hanya berkata dosamu telah diampuni. Angkatlah dan bangunlah dan berjalanlah. Hebat, luar biasa sekali kan Tuhan kita. Dan lucu sekali. Lucu sekali. Kita tuh Tuhan Yesus tuh punya kuasa hebat kan adik-adik, sampai dia bisa bilang dosamu telah diampuni dan akhirnya orang lumpuh itu berjalan. Nah lanjut, Kak. Wow. Mukanya tampang-tampang set banget guys. Nah jadi tuh orang lumpuh itu bawa tempat tidurnya tuh, yang udah orang lumpuh itu bawa tempat tidurnya dan menghampiri teman-temannya yang telah membantu. Ya, itu dilipat, dilipat sih kalau kakak rasa. Ada pendapat lain? Itu dilipat atau dibongkar itu tempat tidurnya. Nah, jadi tempat tidurnya itu akhirnya dibawa sama orang lumpuh itu untuk ditemui. Teman-temannya senang nggak kalau ngelihat teman yang lumpuh itu, kembali berjalan? Atau oke, kita aja. Aku nggak mau aku nggak mau dia sembuh. Ada yang kayak gitu nggak? Ini aja nih ya. Dia senang. Ada senang kan? Nah, next, Kak. Senang, Kak. Tambah dewasa. Nah, jadi tuh. Nah, akhirnya tuh mereka pulang ke rumah dengan jarak dari menemui. Lah, kok aku nggak diajak? Jadi orang lumpuh itu akhirnya bisa berjalan bersama teman-temannya, bisa ngobrol. Kenapa aku nggak? Nah, jadi Harusnya oke, kakak lanjut. aku dewasa. Aku mau
operator. Nah, jadi kalau kalian sakit, apa harus aku nggak mau minum obat? Aku nggak mau ke dokter. Aku nggak mau, atau lagi sakit, aku mau minum es krim. Aku mau main hujan-hujanan. Ada yang kayak gitu nggak? Atau temennya yang lagi sakit, aku nggak mau ngunjungin dia jahat sama aku, dia bandel, dia sering kerjain aku, silain aku, ngebully aku. Ada yang kayak gitu nggak? Mau nggak kayak? Enggak. Pak, yang lagi. Enggak. Atau Ada, Kak. atau itu perbuatan jahat nggak sih kalau misalkan kayak gitu? Aku nggak mau ini, nggak mau berdoa, aku mau doain dia. Ya, tapi gimana? Gimana Cleo? Gimana Cleo? Jahat nggak sih? Selin, aku nggak mau doain temen yang lagi sakit. Jahat nggak Selin? Jahat. Nah, tes kakak. Jahat. Next kakak operator. Nah, jadi kalau ada teman yang sakit atau mama papa, kakak atau adiknya atau tante, om yang sakit, selain kita bawa ke rumah sakit, ke dokter, minum obat, kita harus apa? Sesuai gambar? Sesuai slide-nya? Didoa. Biar apa? Biar tambah Berdoa. sakit atau biar tambah sehat? Sehat. Tambah sehat. Tambah sehat. Tambah sehat. Tambah sehat. Jadi kuasa Tuhan itu ada di dalam doa. Jadi apapun yang adik-adik doakan, baik itu tentang nilai, tentang kesehatan, pasti Tuhan Yesus akan mengabulkannya, walaupun mungkin nggak pada saat itu juga, tapi pasti akan sembuh oleh kuasa Tuhan. Jadi apapun itu dibawa dalam doa. Doain temennya, doain temennya yang sakit, doain kakek neneknya yang sakit, doain papa mama, kakak adik yang sakit. Oke? Nah, oke, sekarang kakak mau kembali ke kakak Rondang dan kakak sebelum kakak oper ke kakak Rondang dan kakak Eca, kita doa tutup firman dulu ya. Oke, firman kali ini, jadi apapun itu kita bawa dalam doa untuk kesembuhan ya. Oke, kita berdoa untuk doa tutup firman ya. Kakak nggak akan mulai kalau masih ada yang melek. Kakak mau lihat, nih ada yang masih ngintip nggak? Oke, udah tutup mata semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman hari ini. Tuhan, kami tahu kuasa-Mu sangat berkuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk menyembuhkan orang-orang yang orang-orang yang kami sayangi yang sedang sakit ya Tuhan. Semoga firman yang dibawakan kali ini bisa menjadi pelita, menjadi terang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, lanjut kakak.
Nah, adik-adik, tadi siapa yang mendengarkan firman Tuhan? Saya Oh, ada yang tidur nggak ya tadi? nggak ada. Oh, enggak ya. Pasti semua mendengarkan firman Tuhan. Firmannya bagus ya, Dek. Walaupun waktu itu belum ada dokter, tapi iman kita percaya sama Tuhan Yesus saja, kita bisa disembuhkan. Nah, apakah sekarang adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan ketika kita sakit, ketika mama kita sakit, atau adik kita sakit? Apakah adik-adik percaya? Percaya. Percaya, bagus. Jadi, ketika kita berdoa, maka Tuhan Yesus datang kepada kita untuk menyembuhkan, memberkati kita. Dan apapun yang kita minta akan diberikan, tentunya yang baik ya. Oke, sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau persembahan ya adik-adik. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, di sini ada dua cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama yaitu dengan melalui bank mandiri ya, dengan nomor serta dengan kode ada di layar ya, adik-adik bisa lihat. Terus yang kedua bisa melalui amplop, yaitu mama, papa atau siapa saja boleh amplop itu dikirim atau dibawa ke kantor gereja atau sekretariat ya, alamatnya juga ada dan juga mungkin mama papa sudah tahu ya. Sekarang kita menyanyikan dua lagu. Yang pertama kita menyanyikan lalu musik, dan yang kedua baru kita menyanyikan lagi bersama-sama. Lagu yang pertama dari Kidung Ceria nomor 71. Ada orang buta. Adik-adik sekarang setelah menyanyi kidung ada orang buta, itu yang baik kedua ya adik-adik. Nah sekarang ada warta PKPN nih, ada apa ya? Nah tapi sebelumnya yang pertama adalah aktivitas adik-adik yang tadi mendengarkan firman Tuhan. Ayo,
Siapa yang mendengarkan pasti adik-adik bisa melakukannya. Yang pertama untuk adik layan Kakak, tolong. Yang pertama adalah untuk batita umur 0 sampai 5 tahun, yaitu membuat video adik-adik sedang membantu atau menolong atau menyembuhkan keluarga atau teman di sekitar yang sedang sakit. Misalkan misalkan mamanya pusing, tolong dong. Nah, adik-adik bisa mengompresnya dengan air hangat ya. Terus mamanya pusing, minta dipijit-pijit, tolong harus mau ya pijit-pijit. Jangan membantah ya, nanti nggak dikasih ini deh. Ya. Nah, setelah adik-adik itu tolong adik-adik dipoto dikirim ya. Kirim ke grup orang tua. Pasti adik-adik bisa ya, entah membawa minum atau kasih obat mama apa saja ya. Yang penting adik-adik menolong. Ya. Yang kedua, untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 yaitu umur 6 tahun sampai 8 tahun yaitu tuliskan doa ya. Doa untuk keluarga atau teman atau adik-adik yang sedang sakit ya. Jadi adik-adik menuliskan doa. Nggak perlu 1 sampai lembar, nggak perlu. Yang penting hati adik-adik membuat doa sebatas itu ya. Nanti dikirim ke grup orang tua. Terus yang ketiga, nah ini bisa juga adik-adik bisa calon penyanyi nih ya. Kan kemarin ada lomba loh. Nah jadi adik-adik menyanyikan lagu Kidung Ceria yang tadi barusan kita nyanyi, yaitu ada orang buta ya. Jadi ketika adik-adik nyanyi direkam lalu dikirim ya ke grup orang tua. Kalau adik-adik merasa senang boleh 2 bait ya. Tapi kalau itu berusaha harus yang bagus ya. Nanti adik-adik kakak yakin jadi artis loh ya. Ya semangat ya adik-adik. Nah karena kita kan ada Tuhan Yesus, kita berdoa Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik ya. Oke, nah itulah aktivitas dari yang tadi mendengarkan firman Tuhan. Terus yang kedua untuk IMPA tanggal 5 tetap seperti biasa ya, jam 1. Dan jangan lupa perlengkapan untuk ibadah, alat tulis, Alkitab. Jadi ketika kita ibadah jangan ambil Alkitab dulu lari-lari, jangan ya, sudah siap. Terus, nah jadi kita dapat berjalan ibadah dengan baik. Nah, ada lagi nih adik-adik, ini yang ditunggu-tunggu ya, sudah memasuki bulan Desember. Ada apa ya? Mau dengar adik-adik? Mau. Nah, sekarang kita panggil Karis. Mau Kak. Selamat siang adik-adik. Ke tengah. Terima kasih. Siapa yang sudah tidak sabar merayakan Natal? Saya. Nah, minggu depan tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19, sebentar lagi sudah mau Natal. Adik-adik harus makin rajin IMPA ya, oke? Oke Kak. Nah, kakak mau umumin nih, bentar lagi kita udah mau Natal. Minggu depan udah tanggal 5. Minggu depannya lagi kita udah rayain Natal bareng ya. Jadi tahun ini kita mau rayain Natal 2 kali. Wah, siapa yang senang banget? Kita ya. Yang pertama, tanggal 12 Desember. Pertama kita nyanyi, doa, dengar firman dulu jam 1 sampai 2 siang seperti biasa. Adik-adik pakai baju terbaik, gak mesti baru, tapi yang baik, yang bagus untuk beribadah di hadapan Tuhan. Nuansanya merah hijau boleh, atau kalau nggak ada bebas, tapi kalau ada merah hijau kita pakai ya. Nuansanya warna apa? Merah hijau. Pintar, merah hijau. Tanggal 12 Desember, 2 minggu lagi loh, sebentar lagi.
12 Desember kita ngapain aja? Pertama kita ibadah. Lalu nanti jam 3 sampai jam 6 kita ada foto booth. Apa ya foto booth? Jadi nanti pada akhirnya kita bisa ketemu di sini. Tapi gak bisa lama-lama ya Kak Ronda, Kak Eca. Iya, karena terbatas. Sebentar aja, satu anak-anak kurang lebih kita bisa di sini 5 sampai 10 menit saja. Nanti waktunya jam berapa akan kakak-kakak infokan lebih lanjut kepada orang tua ya, oke? Oke. Oke, Kak. Siapkan waktunya, tapi hari Minggu tanggal 12 jam 1 ibadah, antara jam 3 sampai jam 6 kita mau foto booth. Yang kedua, dapat apa lagi kan nanti tanggal 12 selain foto booth? Ada lagi loh, Dek. Ketemu Pokoknya kakak layannya, ketemu beberapa teman adik-adik, lalu dapat bingkisan Natal. Siapa yang senang dapat bingkisan? Jangan lupa hadir ya, berarti semuanya harus hadir. Oke. Yang ketiga apalagi Kak? Nah, Oh, kita udah foto, sudah dapat bingkisan. Nah, kita juga harus berbagi adik-adik ya. Dari rumah, adik-adik bawa bingkisan untuk teman-teman kita di panti asuhan. Panti asuhan itu apa sih Kak Ronda, Kak Eca? panti asuhan itu yang nggak punya mama. Teman-teman kita di luar sana Anak yang nggak punya orang tua, Pak. tidak ada mama dan papa. Jadi kita harus berbagi kepada teman-teman Kita. Siapa yang mau berbagi kasih kepada teman-teman di Natal tahun ini? Kadonya apa? Ya. Nah, itu nanti tanggal 12 kita ngapain aja? Ibadah, dapat bingkisan, foto-foto, lalu bawa kado untuk teman. Wah, senang Kadonya sekali ya. apa? Minggu depannya tanggal 19 kita ibadah bareng teman-teman kita di panti tersebut. Siapa juga yang senang banget mau ketemu teman-teman baru di panti? Saya. Kadonya apa? Seneng ya, Dek, ya kita dapat teman baru lagi. Berarti siapkan waktunya tanggal 12 Desember jam 1 siang sampai sore, dan tanggal 19 jam 1 sampai jam 2. Oke? Oke, sampai ketemu ya adik-adik. Selanjutnya satu lagi ya Kak, pengumuman terakhir untuk ujian. Adik-adik yang membutuhkan nilai ujian agama, ditunggu pendaftarannya yang butuh maksimal hari ini ya, oke? Oke. Hari ini ya, jangan lupa. Nanti kakak umumin lagi di grup orang tua. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Kak Rizky. Aduh, adik-adik kayaknya gak sabar ya. Kita udah mau Natal, kita mau dapat hadiah. Bahkan kita juga mau berbagi kebahagiaan kita kepada teman-teman kita di panti asuhan. Kita tetap semangat ya, Dek, menyambut Natal. Oke, selesai. Itulah pengumuman dari kita. Sekarang kita memuji Tuhan, yaitu sekalian kita penutup ya Kak Eca ya. Iya. Kak Eca. Ya, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan.
kita mau memasuki doa syafaat, doa penutup ya, kita selesai ibadah kita. Nah, untuk itu doa syafaat itu Kak Desi yang kita berdua ya Kak Desi. Pertama Kakak Karondang dulu ya. Nanti selanjutnya Kak Desi, diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Adik-adik, sekarang kita saatnya berdoa. Tunjukkan sikap adik yang benar dan baik. Itu adalah adik-adik yang pintar. Belum ada yang tutup mata, kita tidak akan mulai berdoa. Sikap doa harus yang baik. Ada yang masih bercanda. Ya. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kami. Dan untuk itu Tuhan Yesus sebagai tanda ucap syukur kami telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan akan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan jadikanlah persembahan ini untuk suatu pelayanan bagi kami dan dapat berguna bagi yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan kepada adik-adik kami yang sudah mengikuti IMPA. Tuhan akan memberkatinya. Dan juga Tuhan, di mana adik-adik akan mengadakan ulangan. Untuk itu Tuhan, berikanlah hati adik-adik kami untuk tetap semangat belajar, tetap mengikuti apa kata orang tua sehingga dia mendapatkan nilai yang baik dengan hasil yang dia inginkan. Untuk itu Tuhan Yesus juga mau campur tangan kepada adik-adik kami. Mungkin juga ada yang sakit, Tuhan mau menyembuhkan sehingga adik-adik dapat mengikuti ulangan di sekolahnya. Tuhan, kami juga mendoakan kepada kedua orang tua adik-adik kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam melakukan pekerjaannya. Di mana juga orang tua kami bekerja, Tuhan juga tetap memberikan semangat bahkan mendapatkan berkat yang banyak dari Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga di mana kami merindukan untuk mendirikan gedung gereja. Untuk itu Tuhan mau mendengarkan doa-doa kami khususnya dari adik-adik kami yang kecil-kecil agar apa yang direncanakan itu dapat berjalan dengan baik. Dengan keadaan apapun Tuhan tetap memberikan kami untuk semangat, untuk bersatu, untuk saling menerima apapun itu saran. Tapi kami yakin dan percaya memang banyak kendala untuk membangun sebuah gedung gereja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di dalamnya sehingga ini dapat berjalan dengan baik. Berkati juga Bapak Pendeta, para PHM dan juga kami sebagai pelkat-pelkat dapat bergabung, dapat bekerja sama dengan di dalamnya gereja kasih setia. Begitu juga dengan jemaat-jemaat kami. Tuhan tetap memberkati kami, diberikan kesehatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kak Desi. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami telah mendengarkan firman. Apa yang kami dengar bisa kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami seminggu ke depan maupun hari-hari berikutnya. Dan kami bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua doa kami ini kami hanya serahkan dalam kuasa-Mu ya. Kuasa-Mu saja ya Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kau berkati kami. Kita bersaat teduh. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik jangan kabur dulu ya, jangan pergi dulu. Kita foto bersama dulu ya dengan gaya adik-adik masing-masing. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Berapa kali Kak Rizky? Sekali lagi.